Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Deva Karolia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan belajar di luar hari ketiga menjadi motivator Bimba A.I.U.E.O. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Untuk yang harus dilakukan motivator saat anak tidak mau masuk kelas adalah motivator memberikan motivasi kepada murid agar dapat meningkatkan aktivitas dalam belajarnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Cara motivator bila ada murid yang menangis yang utama adalah dengan cara menenangkan anak sambil ajak bermain. Lalu menenangkan anak yang sedang menangis itu bisa dengan pelukan atau menjelaskan masalah bagaimana caranya bersosialisasi. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Dilakukan motivator saat ada murid yang mengganggu murid lain adalah memberi arahan dengan baik bahwa itu tidak boleh atau tidak benar. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang dilakukan motivator jika ada murid yang melamun, kita ajak ngobrol dan kita beritahu agar tidak melamun lagi atau memberikan cerita lain agar lebih semangat. Yang kedua, membuat dan mengupload video atas jawaban pertanyaan tema tugas atau tanggung jawab motivator. Nah, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A.I.U.E.O? Apa yang harus dicapai oleh motivator? Apa yang harus dicapai oleh motivator adalah murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar dan lain-lain dengan suka hati tanpa paksaan. Bagaimana motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A.I.U.E.O? Cara motivator mencapai target atau tugas Bimba di kelas A.I.U.E.O adalah motivator mengarahkan anak dalam proses pertumbuhan minat baca dan minat belajar pada anak-anak. Jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di dalam kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi suasana kelas agar aman? Yang dilakukan yang pastinya memastikan anak dalam keadaan aman seperti tidak sedang sakit atau lain halnya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang pertama adalah memastikan kelas bersih, memastikan semua belajar dengan nyaman, dan pasti memastikan untuk anak-anak sedang fit atau sedang sehat atau tidak ya teman-teman. Apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Biasanya bisa dengan memberikan reward, karena memberikan reward itu berdampak besar kepada anak-anak, yaitu berupa tos, pelukan, atau pujian. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi kegiatan bermain sambil belajar dengan cara menyenangkan? Dengan bimbingan yang sepenuhnya menyenangkan, 100% fun learning.
Jika tidak ada paksaan, menyuruh anak-anak belajar, tetapi dengan bimbingan yang penuh semangat, yang penuh cinta dan kasih sayang, pasti anak-anak juga akan tumbuh minat belajarnya dengan sendirinya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak-anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca? Dalam proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak sangat perlu diperhatikan. Pertama-tama kita perlu adanya motivasi dari motivator. Selain proses bimbingan wajib yang menyenangkan atau fun learning, memberikan motivasi juga sangat penting dalam proses belajar secara berlangsung. Karena dengan adanya motivasi, anak akan semakin semangat dan semakin antusias. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan? Yang pertama adalah kita melakukan tahapan evaluasi. Nah, itu dilakukan setiap saat untuk melihat semangat dan ketepatan anak, kedaya tertarikan, antusias yang belum mengikuti kegiatan di kelas selanjutannya. Evaluasi kognitif minimal setiap 10 menit untuk mengetahui kemampuan anak. Evaluasi kognitif dilakukan secara individual atau kepada masing-masing sesuai materi yang akan diberikan. Nah, sekian jawaban pertanyaan belajar dari saya di luar kelas Bimba ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.